Ikhwatul iman, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Tema yang sudah disebar sebelumnya, yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan melalui daring ini, melalui Google Meet ini, yaitu mengaplikasikan makna ikhlas yang sesungguhnya, menerapkan makna ikhlas yang sesungguhnya. Hal ini saya perlu mengulang-ulang membahas, kalaupun mungkin ada yang pernah mendengar atau kita bersama bergabung membahas tentang ikhlas ini, tetapi perlu diulang karena memang kalimat ikhlas ini sudah mendarah daging sejak orang tua kita, dengan makna yang boleh dikatakan keluar dari takrif atau definisi sesungguhnya. Bahkan lebih parahnya lagi, makna ikhlas ini bertentangan dengan ikhlas yang sesungguhnya. Ada peribahasa Arab mengatakan al-khata'ul masyhur afsahu min sawabil mahjur. Kesalahan yang sudah terlanjur populer, kesalahan yang sudah terlalu populer lebih diterima dibandingkan dengan kebenaran yang masih asing atau kebenaran yang ditinggalkan. Memang seperti itu. Seperti kata-kata acuh, itu kan karena sudah populer bahwa yang disebut acuh itu tidak peduli, acuh wela. Itu dianggap orang yang mengatakan acuhkan saja, artinya jangan dipedulikan. Padahal makna sesungguhnya acuh itu adalah perhatikan, bertentangan sekali makna yang sesungguhnya dengan makna yang populer. Sehingga yang diterima adalah yang populernya yang salah. Al-khata'ul masyhur, kesalahan yang terlalu masyhur, terlalu populer lebih diterima daripada kebenaran yang tidak populer, kebenaran yang ditinggalkan orang. Demikian pula tentang ikhlas, yang saya anggap ini penting kita ulang-ulang, penting kita apa yang dalam judul itu aplikasikan dengan yang sesungguhnya, sehingga kita tidak salah mengerti tentang ikhlas. Yang keduanya tentang ikhlas ini, karena memang ikhlas ini adalah salah satu di antara tugas kita yang pokok. Oleh karena itu saya mulai, atau yang kita akan bahas atau yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini tentang ikhlas adalah satu, tentang tupoksi manusia dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Yang dimaksud tupoksi, sebagaimana kita maklum, adalah singkatan dari tugas pokok dan fungsi manusia. Jadi tugas kita di dunia ini salah satunya adalah, syarat utama adalah keikhlasan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang makna ikhlas. Dan yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah, bagi orang yang ikhlas, setan pun tidak akan mampu untuk mengganggu, menggoda, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan otomatis kalau kita terhindar dari neraka, pasti akan masuk surga. Ini barangkali esensi daripada bahasan kita yang akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit ke depan. Ikhwatul iman, yang pertama kita bahas adalah tupoksi manusia diciptakan adalah untuk mengabdi dengan ikhlas. Ini seperti yang tayang dalam layar. Jadi tupoksi manusia diciptakan oleh Allah adalah mengabdi dengan ikhlas. Jadi ada kata mengabdi, ada kata ikhlas. Dan itu disebut dengan ada kata dengan. Mengabdi itu tidak semua yang mengabdi bisa diterima, tapi harus bergandengan dengan ikhlas. Apa dalilnya? Yang pertama,
tupoksi tertulis di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini firman Allah dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu, dan tidak semata-mata kami menciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam gramatika bahasa Arab, jika ada nafyun, ada peniadaan diikuti dengan istisna, dengan pengecualian, itu menunjukkan bil hasr, menunjukkan kepada tiada yang lain. Gitu. Jadi nafyunnya ma khalaqtu, tidaklah kami ciptakan. Istisnanya adalah illa liya'buduni, kecuali. Mirip seperti kalimat la ilaha illallah. La itu peniadaan atau nafyun, illallah itu istisnanya, pengecualian. Artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, dihapuskan semua. Tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, kecuali satu, hanya satu. Jadi ada hasr, pengkhususan, menghanyakan, hanya Allah. Ini pun sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi tugas pokok dan fungsi manusia ada di dunia ini adalah untuk beribadah, hanya untuk beribadah. Makanya para ulama membuat satu apa namanya tuh peribahasa atau apa namanya, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semua adalah semuanya adalah untuk ibadah. Jadi detik-detik kita harus jadi ibadah, harus menjadi pengabdian, karena memang tugas kita adalah untuk ibadah, hanya untuk ibadah. Makan kita harus jadi ibadah, tidur kita harus jadi ibadah, duduk kita harus jadi ibadah, mata kita, pandangan kita harus jadi ibadah. Pokoknya semuanya harus jadi ibadah. Kalau tidak, berarti keluar dari fungsi utama. Kalau sudah keluar dari fungsi utama, berarti sudah rusaklah sesuatu. Kalau kita analogikan, sementara menyimpang sedikit dengan analogi, alat potong itu kan macam-macam dan punya fungsi macam-macam. Ada pisau, ada kapak, ada pisau silet, ada apa lagi ya, golok dan sebagainya. Itu alat potong. Semuanya memiliki fungsi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan itu kalau salah menggunakannya, setajam apapun, sekuat apapun, maka akan rusaklah, atau memang tidak berfungsi sama sekali. Apalah artinya ada. Seperti setipis-tipisnya pisau silet, maka dia akan mampu untuk memotong rambut, bahkan sampai bersih janggut, kumis gitu, rambut kepala bisa bersih dengan pisau silet yang tipis dan ringan. Karena memang itu fungsinya, untuk memotong rambut bahkan sampai gundul. Tapi sehebat-hebatnya kapak yang bisa menumbangkan pohon-pohon yang diameternya besar, itu bisa tumbang. Bahkan kadang-kadang jati pun, kayu jati, dia akan patah dibandingkan dengan kemampuan silet. Jauh. Kita menggunakan pisau silet untuk memotong pohon, jangankan pohon yang sebesar diameter 1 meter, pohon yang diameternya hanya 10 cm pun kapan selesainya dengan pisau silet.
Tapi sehebat-hebatnya kapak yang bisa menumbangkan pohon yang besar diameternya, kalau digunakan untuk memotong jenggot, maka bukan kapaknya bukan rambutnya yang patah, tetapi bisa jadi lehernya yang patah. Salah fungsi. Itulah manusia. Jika salah fungsi, tidak dipakai untuk beribadah, tunggu kehancurannya atau menghancurkan orang lain. Karena salah tupoksi, tugas pokok, keluar dari tupoksi utama, tugas pokok dan fungsi utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka supaya mengabdi kepada, menyembah kepada. Nah, kemudian dalil tentang ikhlas. Dalam mengabdi itu tidak bisa sembarangan mengabdi. Bukan asal kemauan sendiri, bukan karena jumlah yang banyak, tapi dikatakan harus ikhlas. Surat Al-Bayyinah di makalah atau di tayangan saya tidak menuliskan suratnya ya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kalau nanti dibagikan, ingat-ingat saja surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka itu, ini juga sudah ada nafyun ta'lil hasar, peniadaan dan pengecualian. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu disuruh, tidaklah mereka itu diperintah, illa liya'budullah, kecuali perintahnya itu hanya untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Mukhlisina, dengan ikhlas. Jadi mengabdi dengan ikhlas. Lahu, kepada siapa? Kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Ad-din, dalam menjalankan agama. Jadi kita ulangi, wa ma umiru, dan tidaklah mereka manusia itu diperintah illa liya'budullaha, kecuali mengabdi, berbakti kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan atau dengan ikhlas, lahu, karena Allah, ad-din, dalam menjalankan agama, hunafa, dengan lurus, wa yuqimus shalat, dan mendirikan salat, wa yu'uz zakat, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, agama yang tegak. Ikhwatu iman, dari dua dalil ini dan dua ayat Al-Quran, surat Al-Dhariyat 56 dan Al-Bayyinah ayat 5, kita sudah mengetahui tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita, bahwa kita harus mengabdi. Tugas kita di dunia ini adalah mengabdi dengan ikhlas kepada Allah. Tidak mengabdi rugi, mengabdi maka beruntunglah, baik dunia ataupun akhirat. Nah, sekarang kita melihat ad-din supaya lebih melaksanakan atau mengabdi kepada Allah dengan cara melaksanakan atau mengamalkan agama dengan benar. Agama itu kesepakatan para ulama, masyhurul ulama, meringkaskan dalam tiga bahasa, tiga prinsip dalam agama. Yang pertama akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah muamalah atau akhlak bermuamalah. Yang dimaksud adalah, kalau akidah itu adalah keyakinan yang komandannya adalah hati, keyakinan yang dalam ilmu tauhid disebutkan seperti atau bagaikan sebuah roda yang berputar di dalam hati itu. Dengan poros adalah tauhid, iman kepada Allah. Pokok utamanya adalah iman kepada Allah, dan diikuti dengan 5 rukun iman yang lain. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah akidah yang pokok, keyakinan, yakin, dan semuanya itu adalah yang gaib,
yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa didengar oleh telinga, gitu. tentang keberadaannya, terutama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus dipaksa atau harus dijadikan keyakinan buat kita bahwa siapakah Allah, siapakah malaikat. Kemudian pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus berakidah dengan akidah yang lurus, dan Allah mintanya kita harus bertauhid. Kita harus bertauhid hanya untuk Allah, jangan yang lain. Jangan sampai melanggar. Pelanggaran diistilahkan dengan pertama kafir. Kafir itu benar-benar menolak keimanan, menolak akidah. Yang kedua munafik, sebenarnya menolak tetapi pura-pura menerima. Ini pun salah. Jadi ini musuh-musuh daripada akidah, musuh-musuh daripada tauhid. Satu kafir, yang kedua munafik, yang ketiga fasik. Engkau mengakui kepada Allah tetapi masih banyak melakukan pelanggaran, itu fasik. Ini adalah penyakit-penyakit atau yang bertentangan dengan ketauhidan. Akidah, mengabdi kepada Allah dengan berakidah, berkeyakinan, baik dari segi rizki, dalam segi penguasaan, dalam segi kekuatan fisik ataupun mental. Itu kalau orang sudah berpasrah diri kepada Allah, ini namanya orang yang sudah mulai memiliki akidah yang bagus. Semakin kuat, semakin menggantungkan diri kepada Allah, itu semakin kuat akidah. Baik dalam masalah, termasuk dalam masalah penjagaan diri, keluarga, dan harta benda. Yang kedua adalah ibadah itu melaksanakan tugas, pelaksanaan tugas. Buktikan bahwa Anda itu benar-benar yang menjadi idolanya itu adalah Allah. Sumber keyakinan itu adalah Allah. Hidup dan matimu ditentukan oleh Allah. Kuasa dan lemahnya kamu itu ditentukan oleh Allah. Sehingga kita mengabdikan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk praktek pelaksanaan apa yang diatur. Ya, lebih cenderung atau dominan ibadah itu kita melaksanakan rukun Islam, dari mulai bersyahadat, melaksanakan atau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, bersaum pada bulan Ramadan khususnya, kemudian ibadah haji. Itu adalah salah satu aplikasi daripada ibadah. Dan yang ketiganya adalah muamalah. Muamalah itu adalah berakhlak, melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui makhluk. Jadi ibadah tetapi tidak langsung kepada Allah, tetapi urusannya dengan manusia. Apakah itu dalam masalah berbisnis, dalam masalah bergaul, dalam masalah bergaul dengan tetangga, dengan sahabat, dengan makhluk-makhluk yang lain, itu muamalah. Nah, itu semua adalah berjalan dalam bentuk pengabdian. Mengabdi kepada Allah secara hati nurani yang mantap gitu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada Allah melalui fisik dan material. Kemudian yang ketiganya adalah muamalah atau akhlak, yaitu mengabdi kepada Allah melalui cara bergaul dengan sesama makhluk. Nah, dalam melaksanakan itu, baik akidah, ibadah, atau muamalah yang disatukan dalam ad-din, itu harus ikhlas. Nah, ini yang utama kita harus yang menjadi judul, ya, mengaplikasikan makna ikhlas yang sesungguhnya. Yang saya sebutkan tadi, al-khata'ul masyhur, kesalahan yang terlanjur populer, yaitu ini poin A, ikhlas dalam definisi yang memasyarakat, yang populer di kalangan masyarakat. Entah ini bisa jadi masuk ke dalam masyarakat dunia. Ikhlas adalah pasrah.
Ini pengertian yang mahjur ya, masyhur ya. Ikhlas mapasrahkeun lah. Najan sabenerna mah hate mah teu mikeun gitu kalau orang sudah bilang mah. Hate mah teu mikeun ngan pasrah lah daripada pipaseaeun. Itu bukan ikhlas, sabaliknya tuh. Orang yang pasrah itu sebalik daripada ikhlas sebenarnya. Tapi karena sudah populer, sudah apa namanya, al-masyhur, al-khotabul masyhur, kesalahan yang sudah terlanjur populer, sehingga seolah-olah orang yang pasrah itu adalah orang yang ikhlas. Ada istilah ditampeleng pipi kanan diserahkan dipasihkeun ke pipi kiri. Itu namanya katanya ikhlas, bukan ikhlas. Tetapi sudah terlanjur populer istilah ini. Makanya mari kita coba sedikitlah mengungkap tentang mengaplikasikan makna ikhlas dengan benar ini. Yang sesungguhnya itu hindarkan kata-kata ini atau memaknai ikhlas dengan kata-kata pasrah, terutama pasrah kepada sesama manusia, termasuk pasrah kepada Allah. Kalau dalam hal mestinya dalam posisi usaha kita, tapi pasrahnya kepada Allah itu juga kesalahan. Contohnya, kalau kita ingin menginginkan rezeki, lalu diam saja di rumah, pasrahlah, kumaha takdir Allah, ini salah. Keikhlasan yang disalahgunakan, keikhlasan yang al-khotabul masyhur, kesalahan yang sudah terlanjur masyhur, absahu minas sahihil mahjur, lebih fasih, lebih diterima daripada kebenaran yang terasing, kebenaran yang ditinggalkan. Benar yang ditinggalkan, kesalahan yang populer. Yang pertama itu pasrah. Jadi ada beberapa pasrah yang benar itu dimaknai dengan ikhlas, tapi banyak pemaknaan pasrah yang diterapkan oleh manusia yang salah atau justru bertentangan dengan makna ikhlas yang sesungguhnya. Yang kedua, katanya ikhlas itu adalah tidak ada unsur paksaan. Ikhlas itu ulang merasa dipaksa. Ini juga ada makna benarnya, tapi kebanyakan salahnya. Seperti seorang ayah menyuruh anaknya untuk yang sedang bermain untuk membelikan umpamanya membelikan kopi. Nah, tolong beliin kopi. Anak sedang senang-senangnya bermain, kemudian disuruh, tentu akan kelihatan di wajahnya murung atau balut lah gitu ya. Dan bapaknya bilang, sing ikhlas itu, itu ikhlas mentong, nggak usah dibeliin, kamu mah kayak nggak ikhlas. Nah, ini adalah istilah keterpaksaan dan ketidakterpaksaan, seolah dijadikan satu dalil bahwa itu adalah ikhlas. Ini adalah satu kesalahan. Takutnya ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan dipaksakan, dianggap tidak ikhlas. Ini yang berbahayanya. Jadi ada orang yang menganggap, udah saya macam ikhlas dalam ibadahnya, jadi daripada teu katarima mentok gitu. Kenapa Anda tidak sholat zuhur? Kenapa Anda tidak sahur? Karena masih ada keterpaksaan. Kan ikhlas itu nggak boleh terpaksa. Sedangkan ibadah-ibadah kita rasanya ya, terutama bagi pemula-pemula atau orang yang sudah intermediate, itu orang yang sudah menengah, itu masih banyak orang yang merasa terpaksa. Pagi-pagi subuh-subuh ada adzan subuh, itu hati nurani kadang-kadang masih tunduk, masih ngantuk, sehingga terpaksa harus bangun. Apa keterpaksaan itu jadi hilang keikhlasan? Ini
sangat-sangat salah pemaknaan semacam ini. Jadi bukan berarti terpaksa itu tidak ikhlas, karena banyak amalia-amalia kita yang dipaksa atau terpaksa, berarti kita tidak ikhlas. Kalau yang tidak ikhlas itu berarti tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti kita masuk neraka, mending top kan gitu akhirnya. Jangan saja lah, jangan saum, jangan sholat, jangan zakat, karena memang pemaknaannya juga seperti sedekah. Sedekah yang ikhlas itu adalah sedekah yang tidak terpaksa. Contohnya, kalau diartikan seperti itu, kapan mau sedekahnya? Karena kebanyakan kita sedekah adalah keterpaksaan. Coba kita ingat-ingat kembali ya. Jadi kalau tidak dipaksa, kapan bisa melaksanakan? Dalam barang tuh, dengan harta yang kita miliki itu, sudah susah-susah mendapatkannya harus diberikan kepada fakir miskin, nuntut dulu temu makan. Yang tidak ada, saudara, apakah itu orang yang terpaksa semacam itu tidak ikhlas? Karena keterpaksaan itu kadang-kadang justru ikhlas. Nah ini takutnya salah kaprah. Makanya perlu kita memaknai kembali kepada ikhlas yang sesungguhnya, mengaplikasikan itu sesungguhnya. Karena bisa jadi karena kesalahan pemaknaan, karena kesalahan pemahaman tentang ikhlas sehingga dia tidak melaksanakan ibadah. Karena banyak ibadah-ibadah dan pengabdian kita itu seolah-olah dipaksa. Pada saat kita senang-senangnya, sehat-sehatnya, dan sedang nikmat-nikmatnya makan, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kamu untuk sahur, dipaksa supaya lapar. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, itu bahkan itu dipaksa. Ada terasa keterpaksaan, persentasenya mungkin sedikit mungkin banyak, tapi tetap ada keterpaksaan. Sebenarnya mah lapar, tapi karena terpaksa dan takut disiksa, jadi mau sahur saja. Itu bagian kelas-kelas intermediate, kelas-kelas menengah keimanannya. Kalau yang sudah kuat imannya ya semakin saum, semakin mengabdi, semakin cinta. Bahkan jangankan harta dan tenaga, bahkan nyawa pun, ini untuk kelas berat, kelas yang akidahnya kuat, nyawa pun saya serahkan untuk Allah. Ini yang sudah kelas advance gitu ya. Nah kemudian pemaknaan yang lainnya, bahwa ikhlas itu semaunya. Ini juga salah, memaknai ikhlas itu dengan semau gue, sadaekna saridona, ridho saridona. Ada abdi mah ridona kan ukur 1.000 rupiah untuk mengisi kencereng teh, dah 10.000 nak berbar. Nah, apakah ikhlas itu yang 1.000 rupiah atau yang 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah bahkan juta-juta? Ini jadi salah nantinya. Kalau kata ikhlas itu dimaknai dengan semaunya. Saridona, ridho 1.000 ya 1.000, 2.000 ya 2.000, masukkan ke celeng Jumat, dos 2.000. Saya mah ridhonya seperti itu, walaupun punya 10.000 nya 100.000 juga, tapi dari 100.000 dapat ridho. Jadi artinya jadi salah. Apalagi kalau kita lihat ikhlas dalam definisi resmi. Dalam definisi resmi, ikhlas itu Kamus Besar Bahasa Indonesia saja menulis ikhlas artinya bersih hati. Bersih hati, bukan saridona, bukan pasrah, bukan tidak ada unsur paksaan, tapi bersih hati. Yang kedua, tulus hati. Contoh, memberi pertolongan dengan ikhlas. Jadi hatinya bersih, tidak ada tidak ada unsur-unsur yang lain gitu. Tidak ada seperti orang yang
buang BAB itu walaupun yang dimakan itu mahal-mahal, tapi ketika BAB kan tidak pernah dipikir, bahkan apalagi kalau di wadahan deui gitu. Aduh sayang ini teh gepuk termahal di Indonesia yang saya makan kemarin itu orang wadahan deui, orang bumbuan, tidak mungkin gitu kan ya. Jadi ikhlas itu sudah lepas, dianggap itu adalah sudah diserahkan pasrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikatnya, syariatnya kepada sesama manusia bisa jadi seperti itu, dan itu kita lepas saja begitu. Itu rasanya makna dari KBBI saja, Kamus Besar Bahasa Indonesia saja sudah ada pas, tapi bisa jadi dipelencengkan gitu, seperti bersih hati. Itu bersih hati maka tong sodako, nah bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi ada yang makna yang sesungguhnya yang menurut ahli-ahli para ulama, salah satunya saya ambil itu dari At-Ta'rifat ya. Tapi secara bahasa akar kata ikhlas itu dari kholaso yakhlusu kholosa, yang artinya benih atau bersih. Bahkan ada dalam apa namanya, orang Arab sering mengartikan kholaso itu dengan menyelamatkan, seperti dalam pelajaran qiraah untuk kelas tajidiyah ya, anak-anak tajidiyah ada kalimat tentang kebakaran, menyelamatkan Ibrahim dia gembira karena khalasa sahibahu, telah menyelamatkan khalasa sahibahu, dia telah menyelamatkan saudaranya yang harusnya terbakar badannya tapi bisa ditolong oleh dia, disebutnya khalasa sahibahu, telah menolong sahabatnya. Jadi khalasa itu termasuk juga menolong. Itu sulasi mujarrodnya, atau artinya tiga huruf yang asli, kholaso, yakhlusu, kholsa. Kemudian kalau mazidnya akhlaso, yukhlisu, ikhlason. Jadi ikhlas itu dari akhlaso, yukhlisu, ikhlason. Orangnya disebut mukhlis atau mukhlas, yang diikhlasi atau yang mengikhlasi. Dalam Al-Quran ada beberapa kata tentang mukhlisin dan mukhlasin ini. Kalau ikhlas, surat Al-Ikhlas itu dari akhlaso juga ya. Ada kholaso, yukhlisu, takhlis, ada juga takhlis, yang juga artinya itu sama, bersih, bening, tidak tercemar, menyelamatkan, rela, tulus, ridho, tanpa pamrih. Nah ini rela benar-benar yang suka ada penyelewengan itu, seperti rela berkorban itu walaupun dipaksa, kan rela itu walaupun dipaksa bisa jadi. Rela berkorban sebenarnya mah berkorban itu tidak mau, tapi demi membela saudaranya maka dia rela berkorban. Jadi rela itu terpaksa. Dengan demikian unsur keterpaksaan itu tidak berarti tidak ikhlas. Nah, ini secara bahasa ya, secara lughah, secara bahasa. Kalau secara istilah atau dalam syar'i, saya kutip saja dari yang mewakili semuanya barangkali menurut saya, yaitu Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat halaman 3 mengatakan al-ikhlasu takhlisul qalbi. Nah ini diulang, al-ikhlasu, ikhlas itu adalah takhlisul qalbi. Takhlis itu kalau saya bisa boleh mengartikan, mengambil salah satu di antara menyelamatkan hati, ansya ibadis syaubil mukaddiri li sofatihi, menyelamatkan hati dari berbagai pencemaran untuk menjaga kebersihannya. Menyelamatkan, ini penting, arti takhlisul qalbi, menyelamatkan hati. Apa menyelamatkan? Menyelamatkan itu kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang terpaksa. Jadi makna yang salah kaprah itu kadang-kadang pasrah, kadang-kadang tidak ada unsur paksaan, ada unsur paksaan, ada kalanya adalah dengan bukan semaunya.
Tetapi menyelamatkan itu ya kita gambarkan untuk menyelamatkan orang yang sedang hanyut di dalam sungai. Itu yang menyelamatkan dan yang diselamatkan kadang-kadang penuh dengan keterpaksaan, dengan segala macam, dengan segala risiko, menyakitkan, sakit. Kadang-kadang ikhlas itu harus sakit, dipaksa. Jadi bukan tidak terpaksa, itu ada salah pengertian. Yang dimaksud dengan di sini takhlisul qalbi, diselamatkan hati kita. Hati kita itu ada nafsu ya. Nafsu itu kata Nabi Yusuf, inna nafsa la'amaratun bisu'i. Sesungguhnya semua nafsu, semua jiwa itu awalnya selalu menyuruh kepada kejahatan. Selamatkanlah supaya nafsu kita tidak menyuruh kepada kejahatan. Itu namanya ikhlas. Menyelamatkan hati daripada pencemaran. Nah ini barangkali yang dimaksudkan mengaplikasikan ikhlas kepada makna yang sesungguhnya itu seperti itu. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa menyelamatkan hati itu saridona atau tidak ada keterpaksaan. Kadang-kadang ikhlas itu harus dipaksa. Kadang-kadang ikhlas itu harus dipaksa. Dan bahkan rasanya itu seringkali ikhlas itu harus memaksakan hati, terutama ini. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu adalah sebagai komandan dari segala fisik kita. Kalau hati tidak menyuruh, maka fisik kita tidak akan melaksanakan. Kalau hati menyuruhnya, walaupun dalam keadaan apapun dia akan melakukan. Jadi komandan dari seluruh tubuh kita ini adalah hati. Jadi takhlisul qalb, menyelamatkan hati an syaibatis sobil mukdiri, atau bukan diri dari syaibah, dari pencemaran-pencemaran yang akan mencemarinya. Jadi kembali kepada kebeningan hati ini, walaupun dipaksa, sekali lagi, walaupun istilahnya tidak semaunya, artinya tidak semaunya juga dipaksa ya. Sebenarnya mah relanya mah hanya 2.000 kalau infak ya, tapi mendingan yang 10.000, yang 100.000, yang 1 juta. Nah ini memaksakan diri, tetapi diselamatkan ini hati, gitu ya. Bahkan yang keduanya dalam At-Ta'rifat juga disebut al-ikhlasu tasfiyatul amal. Bahkan ada lagi takhlisul amal, menyelamatkan, membersihkan amal minal kadurati, dari pencemaran. Amal dibersihkan dengan pencemaran. Kalau di dalam akidah jangan sampai musyrik, itu adalah menyelamatkan, menghindari satu jenis kemusyrikan, menghindari satu jenis ketakhayulan, hurufat. Itu memang berat, harus dipaksa. Atau kebiasaan-kebiasaan berbuat bid'ah dalam ibadah, itu tasfiyatul atau takhlisul amal, tasfiyatul amal, membersihkan amal-amal kita dari pencemaran. Itu kan dalam akidah itu adalah pencemarannya adalah hindari dari kemusyrikan. Untuk menghindari kemusyrikan kadang-kadang berat. Kebiasaan-kebiasaan buruk, contohnya kebiasaan-kebiasaan orang tua kita menghilangkan nyungkuh di malam Selasa, malam Jumat dengan membakar kemenyan dan memberikan beberapa jenis makanan, itu sulit, lama sekali untuk menghilangkannya. Walaupun sudah diberikan ini dalilnya bahwa nyungkuh itu hukumnya musyrik, tapi tetap daimah susah atau kumaha. Kata hati dipaksa, terus dipaksa. Akhirnya menjadi dilaksanakan, baru dirubah. Itu baru satu jenis kemusyrikan, belum kemusyrikan yang lain, berat sekali, harus dipaksa. Tasfiyatul amal, membersihkan amal. Membersihkan itu apa? Kembali kepada yang sebenarnya. Air yang kotor untuk dibersihkan itu harus dipaksa, supaya ada saringan kan. Dalam filter itu sampai ada tawas namanya, ada pasir aktif, ada karbon aktif, adalah apalagi ijuk.
dipaksa supaya bening kembali. Panci yang sudah kotor supaya bersih itu kan dipaksa, digosok, kadang-kadang sampai rocet atau melakukan cacat itu bujur panci. Itu namanya tasbiyah, membersihkan. Membersihkan itu perlu pengorbanan, perlu sakit lah, perlu pemaksaan. Tasbiyatul amal, membersihkan amal-amal minal kaduroti dari pencemaran. Itu kalau dalam akidah membersihkan kemusyrikan. Kalau dalam ibadah berarti perbid'ahan. Apa perbid'ahan itu? Membersihkan bahwa amal ibadah atau yang ibadah yang bersih itu seperti yang dilakukan oleh Rasul. Untuk mengembalikan seperti yang dilakukan oleh Rasul itu perlu pemaksaan. Kadang-kadang yang mengakibatkan para syiah gitu. Untuk membersihkan itu, yang menasihati ini yang bersih dari Rasul, tapi kata yang menerimanya lah lobating ngomong kumaha saya, kadang-kadang seperti itu untuk pembersihan. Tapi pada akhirnya yang mau benar-benar mau bersih kan menerima, oh benar ya, bahwa tidak selamanya jumlah yang banyak itu lebih bagus. Kan seperti itu. Contoh seperti wirid sesudah salat, setelah salam itu kan diperintahnya Nabi SAW idza sallama minal maktubati, apabila beliau membaca salam dalam salat wajib, istighfar salasan, beliau beristighfar 3 kali. Beristighfar 3 kali. Bagi orang yang kalau bicara masalah ikhlas itu sarido, nah, ya Allah jangankan 3 kali, saya mah 1000 kali oke, ridho. Kan bisa saja. Dan itu tidak dikatakan sebagai apa namanya penghinaan dengan 1000 kali. Tetapi Allah menghendakinya seperti Rasul mencontohkannya seperti 3 kali. Bersihnya itu dalam istighfar setelah sholat wajib 3 kali istighfarnya. Jadi kalau 1000 kali cemar, kurang dari 3 kali cemar juga. Kembalikan takhlisu atau tasbiyatul amal, membersihkan amal minal kaduroti dari pencemaran. Ini cemar yang 997 itu pencemaran. Walaupun itu kalimatnya kalimat bagus, tapi tidak sesuai dengan contoh, sehingga itu cemar namanya. Nah, itu dalam ibadah ya, pencemaran. Untuk membersihkan ini kadang-kadang harus berjibaku, harus dengan bahasa yang baik. Kadang-kadang harus ada perbentrokan. Kadang-kadang dengan saudara pun harus perjalanannya harus bermusuhan dulu. Entong beda si eta pipilih dina ibadah. Kata ini, entong si eta mah loba ditambahanna, loba dikuranganna, akhirnya renggang persaudaraan. Kadang-kadang seperti itu untuk mewujudkan keikhlasan. Tasbiyatul amal minal kadurati, membersihkan amal dari pencemaran-pencemaran.